Zulkifli dan sayembara menjadi raja. Nabi Zulkifli, yang nama aslinya adalah Bashar, adalah putra dari Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Beliau lahir dan dibesarkan di negeri Syam, sebuah wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya dan masyarakatnya yang religius. Sejak kecil, Bashar dikenal sebagai anak yang taat beribadah, sabar, dan memiliki hati yang lembut. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh ayahnya, Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang terkenal dengan kesabarannya dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah. Kesabaran dan keteguhan hati Nabi Ayub menjadi teladan bagi Bashar. Dari ayahnya, Bashar belajar tentang pentingnya ketakwaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Siti Rahmah, ibunya, juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter Bashar. Ia selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada putranya. Seiring berjalannya waktu, Bashar tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan penuh dengan kebajikan. Ia dikenal oleh masyarakat Syam sebagai sosok yang selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Kebaikan hati dan ketulusan Bashar membuatnya dicintai oleh banyak orang. Meskipun masih muda, Bashar sudah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan dan kepemimpinan yang luar biasa. Pada masa itu, negeri Syam dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana namun sudah sangat tua. Raja tersebut tidak memiliki keturunan dan mulai khawatir tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin negeri. Ia ingin memastikan bahwa penggantinya adalah seseorang yang benar-benar layak dan mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Raja memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara yang sangat berat. Raja mengumumkan sayembara tersebut kepada seluruh rakyatnya. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Raja sangatlah berat: berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah. Syarat-syarat ini bukan hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan hati dan kesabaran seseorang. Raja ingin memastikan bahwa penggantinya adalah seseorang yang memiliki ketakwaan yang tinggi dan mampu mengendalikan emosinya dalam segala situasi. Pengumuman sayembara ini menarik perhatian banyak orang di negeri Syam. Banyak yang merasa tertantang untuk mencoba, namun setelah mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan, banyak pula yang mundur karena merasa tidak sanggup. Mereka menyadari bahwa syarat-syarat tersebut sangatlah berat dan hanya orang yang benar-benar memiliki keteguhan hati yang mampu memenuhinya. Di tengah keraguan dan ketidakpastian, muncullah seorang pemuda bernama Bashar. Bashar, yang kelak dikenal sebagai Nabi Zulkifli, merasa terpanggil untuk mengikuti sayembara tersebut. Ia yakin bahwa dengan ketakwaan dan kesabaran yang telah diajarkan oleh ayahnya, Nabi Ayub, ia mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh raja. Bashar pun memutuskan untuk mendaftarkan diri dalam sayembara tersebut. Hari demi hari berlalu, dan Bashar menjalani sayembara dengan penuh kesungguhan. Ia berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan selalu berusaha untuk tidak marah dalam menghadapi berbagai situasi. Kesungguhan dan keteguhan hati Bashar membuatnya semakin dikenal oleh masyarakat Syam. Mereka melihat betapa gigihnya Bashar dalam menjalani sayembara tersebut dan mulai mengagumi keteguhan hatinya. Setelah melalui berbagai ujian dan tantangan dalam sayembara yang diadakan oleh Raja, Bashar berhasil memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat tersebut sangatlah berat: berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah dalam menghadapi berbagai situasi. Keteguhan hati dan kesabaran Bashar membuatnya berhasil melewati semua ujian tersebut dengan baik. Raja yang bijaksana itu sangat terkesan dengan keteguhan hati dan ketakwaan Bashar. Ia melihat bahwa Bashar adalah sosok yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dan mampu mengendalikan emosinya dalam segala situasi. Raja merasa yakin bahwa Bashar adalah orang yang tepat untuk menggantikannya sebagai pemimpin negeri Syam. Sebagai tanda kesanggupannya dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, Raja memberikan julukan Zulkifli kepada Bashar. Nama Zulkifli berasal dari kata kafala, yang berarti sanggup atau mampu. Julukan ini diberikan sebagai penghargaan atas kesanggupan Bashar dalam menjalani sayembara dengan penuh kesungguhan dan keteguhan hati. Dengan julukan baru tersebut, Bashar yang kini dikenal sebagai Nabi Zulkifli diangkat menjadi pemimpin negeri Syam.
Pengangkatan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat negeri Syam. Mereka merasa bangga memiliki pemimpin yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, dan ketakwaan yang tinggi. Nabi Zulkifli pun memimpin negeri Syam dengan adil dan bijaksana, mengikuti jejak ayahnya, Nabi Ayub. Sebagai pemimpin, Nabi Zulkifli tetap menjalankan janjinya. Ia berpuasa di siang hari, mengurus penduduk, dan beribadah di malam hari. Kesederhanaan dan kesabarannya membuatnya dicintai oleh rakyatnya. Nabi Zulkifli selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nabi Zulkifli menjalani kehidupan yang sangat sederhana meskipun ia memiliki kekuasaan sebagai seorang raja. Ia tidak pernah memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Setiap hari, Nabi Zulkifli berpuasa di siang hari sebagai bentuk ibadah dan pengendalian diri. Ia juga selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Pada malam hari, Nabi Zulkifli tidak pernah melewatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Ia selalu bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa dengan penuh khusyuk. Ia selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya dan memohon petunjuk dalam setiap langkah yang diambilnya sebagai pemimpin. Kesabaran Nabi Zulkifli juga terlihat dalam cara ia menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Sebagai seorang pemimpin, ia sering dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh tekanan. Namun, Nabi Zulkifli selalu menghadapi setiap masalah dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Ia tidak pernah marah atau terbawa emosi dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, ia selalu berusaha mencari solusi yang terbaik dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Sikap kesabaran dan kesederhanaan Nabi Zulkifli ini membuatnya sangat dicintai oleh rakyatnya. Mereka merasa aman dan nyaman di bawah kepemimpinannya. Nabi Zulkifli selalu mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyatnya dengan penuh perhatian. Ia selalu berusaha untuk memberikan solusi yang adil dan bijaksana bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Selain itu, Nabi Zulkifli juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat dermawan. Ia selalu membantu mereka yang membutuhkan tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Kedermawanannya ini membuatnya semakin dicintai oleh rakyatnya. Banyak orang yang merasa terbantu dan terinspirasi oleh kebaikan hati Nabi Zulkifli. Iblis, yang selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar, tidak tinggal diam melihat keteguhan hati dan ketakwaan Nabi Zulkifli. Ia datang dalam berbagai wujud dan cara untuk menguji kesabaran dan ketakwaan Nabi Zulkifli. Suatu hari, Iblis datang kepada Nabi Zulkifli dalam wujud seorang lelaki tua yang lemah dan sakit. Ia mengeluh kepada Nabi Zulkifli tentang penderitaannya dan meminta bantuan. Nabi Zulkifli, dengan hati yang penuh kasih sayang, segera memberikan pertolongan dan merawat lelaki tua tersebut dengan penuh kesabaran. Namun, Iblis tidak berhenti di situ. Ia terus-menerus mengeluh dan membuat berbagai permintaan yang semakin lama semakin sulit dipenuhi. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tetap sabar dan tidak marah. Ia melayani lelaki tua tersebut dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Kesabaran Nabi Zulkifli dalam menghadapi godaan ini menunjukkan betapa besar keteguhan hatinya. Iblis yang melihat keteguhan hati Nabi Zulkifli merasa kecewa dan akhirnya pergi meninggalkannya. Tidak berhenti di situ, Iblis kembali datang dengan cara yang berbeda. Kali ini, ia datang dalam wujud seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Ia mencoba menggoda Nabi Zulkifli dengan harta dan kekayaan yang melimpah. Iblis menawarkan berbagai kemewahan dan kenikmatan duniawi kepada Nabi Zulkifli dengan harapan dapat menggoyahkan ketakwaannya. Namun, Nabi Zulkifli tidak tergoda oleh harta dan kekayaan yang ditawarkan oleh Iblis. Ia menyadari bahwa semua kemewahan duniawi hanyalah sementara dan tidak sebanding dengan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Nabi Zulkifli dengan tegas menolak semua tawaran Iblis dan tetap berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah. Godaan demi godaan terus datang, namun Nabi Zulkifli selalu berhasil menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Ia tidak pernah marah atau tergoda oleh berbagai tipu daya Iblis. Keteguhan hati dan ketakwaan Nabi Zulkifli membuat Iblis merasa putus asa dan akhirnya menyerah.
Suatu hari, ketika Nabi Zulkifli sedang menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negeri Syam, ia bertemu dengan seorang putri raja dari negeri tetangga. Putri tersebut terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya yang menawan. Ia adalah putri dari seorang raja yang juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Pertemuan ini terjadi ketika putri raja tersebut datang ke negeri Syam untuk mengunjungi kerabatnya. Saat itu, Nabi Zulkifli sedang mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Putri raja yang mendengar tentang kebijaksanaan dan keteguhan hati Nabi Zulkifli merasa tertarik untuk bertemu dengannya. Ketika mereka bertemu, putri raja tersebut terkesan dengan kesederhanaan dan ketulusan hati Nabi Zulkifli. Ia melihat bahwa Nabi Zulkifli adalah sosok yang berbeda dari pemimpin lainnya. Meskipun memiliki kekuasaan sebagai seorang raja, Nabi Zulkifli tetap rendah hati dan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Putri raja tersebut merasa kagum dengan keteguhan hati dan ketakwaan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli juga merasa terkesan dengan putri raja tersebut. Ia melihat bahwa putri raja tersebut bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan ketulusan hati yang luar biasa. Mereka berdua merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka, meskipun baru pertama kali bertemu. Selama kunjungannya di negeri Syam, putri raja tersebut sering berinteraksi dengan Nabi Zulkifli. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari masalah pemerintahan hingga nilai-nilai keagamaan. Putri raja tersebut semakin terkesan dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati Nabi Zulkifli. Ia merasa bahwa Nabi Zulkifli adalah sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Setelah pertemuan yang mengesankan dengan Nabi Zulkifli, putri raja dari negeri tetangga merasa semakin tertarik dengan keteguhan hati dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli. Namun, sebelum menerima lamaran Nabi Zulkifli, putri raja tersebut ingin memastikan bahwa Nabi Zulkifli benar-benar memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menguji Nabi Zulkifli dengan berbagai cara. Ujian pertama yang diberikan oleh putri raja adalah ujian kesabaran. Ia sengaja membuat berbagai situasi yang dapat memancing emosi Nabi Zulkifli. Misalnya, ia mengatur agar Nabi Zulkifli menghadapi berbagai masalah yang rumit dan penuh tekanan. Namun, Nabi Zulkifli tetap tenang dan sabar dalam menghadapi setiap masalah tersebut. Ia tidak pernah marah atau terbawa emosi. Sebaliknya, ia selalu mencari solusi dengan bijaksana dan penuh kesungguhan. Putri raja ingin melihat apakah Nabi Zulkifli benar-benar tulus dalam niatnya untuk menikahinya. Ia mengatur agar Nabi Zulkifli menghadapi berbagai godaan yang dapat menggoyahkan niatnya. Misalnya, ia mengirimkan utusan yang menawarkan harta dan kekayaan yang melimpah kepada Nabi Zulkifli dengan syarat ia harus meninggalkan putri raja. Namun, Nabi Zulkifli dengan tegas menolak semua tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa niatnya untuk menikahi putri raja adalah tulus dan bukan karena harta atau kekayaan. Putri raja ingin memastikan bahwa Nabi Zulkifli memiliki keteguhan hati yang kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Ia mengatur agar Nabi Zulkifli menghadapi berbagai cobaan yang berat, seperti kehilangan harta benda dan menghadapi fitnah dari orang-orang yang iri. Namun, Nabi Zulkifli tetap teguh dan tidak pernah goyah dalam menghadapi cobaan tersebut. Ia selalu berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah dan tidak pernah menyerah. Setelah melihat keteguhan hati, kesabaran, dan ketulusan Nabi Zulkifli dalam menghadapi berbagai ujian tersebut, putri raja merasa yakin bahwa Nabi Zulkifli adalah sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Ia melihat bahwa Nabi Zulkifli adalah seorang pemimpin yang bijaksana, sabar, dan penuh ketakwaan. Putri raja akhirnya menerima lamaran Nabi Zulkifli dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat negeri Syam dan negeri tetangga. Mereka melihat bahwa pernikahan ini adalah simbol kesatuan antara dua negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan penuh ketakwaan. Nabi Zulkifli dan putri raja hidup bahagia dan memimpin negeri dengan adil dan bijaksana.